Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Lewi, murid Yesus yang merupakan mantan pemungut cukai, mengadakan pesta besar. Para pemungut cukai, murid-murid Yesus, dan juga Yesus sendiri hadir di situ. Melihat itu, kaum Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut. Orang-orang itu merasa heran mengapa murid-murid Yesus mau makan bersama para pendosa. Mengapa mereka tidak seperti murid-murid Yohanes atau murid-murid kaum Farisi yang senantiasa rajin berpuasa. Mewakili para muridnya, Yesus menanggapi keluhan dan protes dari para pemuka agama Yahudi itu dengan 3 perumpamaan, yakni tentang mempelai laki-laki dan para sahabatnya, tentang kain untuk menambal baju yang tua, juga tentang anggur baru dan kantung yang tepat untuk menampungnya. 3 perumpamaan ini punya arah yang sama. Yesus hadir di tengah-tengah manusia membawa semangat baru. Sayangnya, tidak semua orang mau menyambutnya. Mereka ngotot mempertahankan semangat lama, tidak mau berubah lagi. Namun Lewi tidak seperti mereka. Dari keterpurukan akibat dosa, ia bangkit menyambut anggur baru yang ditawarkan Yesus. Pemungut cukai ini rela mengubah prinsip-prinsip hidupnya dan ia pun diselamatkan. Kita mestinya sama seperti Lewi. Jangan keras hati. Tinggalkanlah manusia lama yang penuh dosa dan sambutlah Yesus dan jadilah manusia baru. Saudara-saudari yang terkasih, dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tujuan dari puasa serta praktek hidup keagamaan kita adalah untuk mendekatkan kita dengan Tuhan atau hidup bersatu dengan Tuhan. Kita kenal 3 tahapan perjalanan hidup rohani kita, yakni yang pertama, purgativa atau tahap
pemurnian atau penyucian. Yang kedua, illuminativa atau tahap pencerahan. Dan yang ketiga berakhir dengan unitiva atau penyatuan. Perjalanan hidup rohani kita selalu menuju pada unitiva atau kesatuan dengan Allah. Yesus menentang mentalitas yang sangat legalistis yang mengikuti aturan agama sekedar hanya kewajiban semata. Saudara-saudari yang terkasih, dikisahkan pernah ada seorang perempuan yang sudah bertahun-tahun meninggalkan Tuhan dan hidup dalam gelimangan dosa. Suatu hari ia naik kapal yang berlayar dari New York, Amerika Serikat ke Liverpool, Inggris. Di kapal itu ia bertanya kepada seorang kelasi, berapa lama jangka waktu pelayaran yang dijalaninya ini? Kelasi kapal itu berkata, apabila tidak ada aral melintang sesuai dengan kehendak Tuhan, kapal ini akan merapat di pelabuhan Liverpool dalam waktu 14 hari. Wanita itu merasa kurang senang ketika mendengar kata kehendak Tuhan. Maka ia berkata, hai kelasi, mengapa engkau menyebut tentang kehendak Tuhan? Di dalam dunia ini apa yang disebut kehendak Tuhan itu tidak ada. Sebab semuanya terjadi karena kebetulan saja. Kelasi itu hanya diam dan tak mau melanjutkan pembicaraan yang tidak menyenangkan itu. 4 hari setelah pembicaraan itu, kapal yang sedang berlayar ke Liverpool, Inggris itu dihadang badai yang sangat dahsyat. Kapal itu diombang-ambingkan kian kemari, dan semua penumpangnya diliputi rasa takut yang luar biasa, termasuk si perempuan yang berkata bahwa semua yang terjadi di dunia hanya kebetulan saja. Dalam keadaan darurat seperti itu, kelasi yang seorang Kristiani datang menenangkan para penumpang, dan ia menjumpai perempuan itu sedang berpegang erat-erat pada sebuah tiang di dekat kabin kamarnya untuk menahan dirinya supaya tidak jatuh di empas badai. Perempuan itu bertanya, hai kelasi, menurut pendapatmu sampai berapa lama lagi badai ini akan terus berlanjut? Kelasi itu menjawab, menurut pengalamanku, badai macam begini bisa berlangsung berhari-hari lamanya. Wanita itu menjadi pucat pasi dan takut luar biasa lalu berkata, maukah engkau berdoa supaya kita semua selamat dari mara bahaya ini? Kelasi itu balik bertanya, berdoa kepada siapa nyonya? Bukankah nyonya berkata bahwa segala sesuatu yang terjadi hanya kebetulan saja dan tidak ada apa yang disebut kehendak Tuhan? Apakah saya harus berdoa kepada apa yang nyonya sebut kebetulan itu? Dalam keadaan tidak berdaya seperti itu, ia ingat bagaimana dahulu ia pernah aktif di gereja dan melayani Tuhan. Tetapi sekarang ia sudah demikian jauh hidup bergelimang dalam dosa. Maka ia menangis dan berseru di tengah-tengah badai, hai kelasi yang baik, aku tahu sekarang bahwa aku salah. Sekarang berdoalah kepada Tuhan supaya ia menyelamatkan kita semua. Kelasi itu tersenyum dan ia berdoa dengan sepenuh hati. Keesokan harinya, badai itu berlalu dan pelayaran dapat kembali dilanjutkan dan mereka sampai di Liverpool dengan selamat. Dan akhirnya perempuan itu pun bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kehidupan yang masih kami alami, serta kesehatan yang telah kami terima. Buatlah kami mampu menyadari kasih-Mu, sehingga sepanjang hari ini dimampukan
untuk memulai, melaksanakan, dan mengakhiri semua pekerjaan dan tugas kami dalam nama-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.